Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Riri Frederica Betty, kelas A, semester 5, Prodi Penyuluh Agama. Baik, di sini saya akan membahas materi-materi terkait pemahaman individu. Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu merujuk pada cara atau tingkat seseorang dalam memahami, menafsirkan, dan menyerap informasi atau pengalaman yang ada di sekitarnya. Ini melibatkan proses mental seperti perhatian, persepsi, penalaran, dan pemecahan masalah yang memungkinkan individu untuk memahami konsep, ide, atau situasi tertentu. Pemahaman individu bisa berbeda-beda tergantung pada latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan kognitif masing-masing seseorang. Tujuan pemahaman individu. Yang pertama, pengembangan diri, memahami diri sendiri, membantu individu mengenali kekuatan dan kelemahan yang penting untuk pengembangan pribadi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang baik tentang diri sendiri, individu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka. Yang ketiga, mengelola emosi. Individu yang memahami perasaan dan reaksi mereka dapat mengelola emosi yang lebih baik, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang berikut, manfaat pemahaman individu. Yang pertama, kesehatan mental yang lebih baik. Individu yang memahami diri mereka cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik karena mereka dapat mengenali dan mengatasi masalah lebih baik. Yang kedua, peningkatan keterampilan sosial. Dengan memahami diri orang lain, individu lebih dapat empati dan responsif dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Yang ketiga, kepuasan hidup. Pemahaman diri dapat mengarah pada kehidupan yang lebih baik, memuaskan karena individu lebih selaras dengan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Aspek-aspek dalam pemahaman individu. Dalam pemahaman individu mencakup beberapa aspek yang saling berkait untuk memahami bagaimana individu berkembang, berbeda dengan memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama, perkembangan individu. Perkembangan individu merujuk pada perubahan yang terjadi sepanjang kehidupan seseorang, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Proses ini melibatkan tahap-tahap perkembangan seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Yang kedua, perbedaan individu. Perbedaan individu mencakup pada variasi dalam sifat, kepribadian, kecerdasan, dan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ini meliputi genetik, lingkungan sosial, pendidikan, dan budaya. Kajian ini bertujuan untuk memahami mengapa individu memiliki gaya belajar, motivasi, kecenderungan, dan cara berinteraksi dengan orang lain yang berbeda-beda. Yang ketiga, kebutuhan individu. Kebutuhan individu merujuk pada segala hal yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial. Pengertian persepsi. Persepsi adalah proses mental yang melibatkan penerimaan dan penafsiran informasi yang diterima melalui indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan perada. Persepsi memungkinkan seseorang untuk memahami dan memberi makna terhadap dunia sekitar berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan konteks yang dimilikinya. Proses ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang, emosi, perhatian, serta kondisi fisik dan psikologis seseorang. Proses persepsi merujuk pada cara kita mengorganisasi dan memberi makna terhadap informasi yang kita terima melalui panca indera. Secara umum, proses ini melibatkan beberapa tahapan. Yang
pertama, penerimaan stimulus. Yang kedua, perhatian. Penerimaan stimulus proses di mana dengan stimulus dari lingkungan yang diterima melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Perhatian, dari sekian banyak informasi yang diterima, kita akan memilih stimulus yang dianggap penting atau relevan. Proses ini disebut perhatian. Kita cenderung fokus pada hal-hal yang menarik atau baru. Faktor-faktor dalam persepsi. Faktor-faktor persepsi merujuk pada elemen-elemen yang mempengaruhi cara kita dan merespons stimulus yang diterima oleh indera kita. Beberapa faktor utama mempengaruhi seperti meliputi 1. Faktor fisiologis, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor sosial dan budaya. Sifat dan dampak persepsi. Sifat persepsi yang pertama subjektif. Persepsi sangat dipengaruhi oleh pengalaman, keyakinan, dan nilai individu. Setiap orang dapat menafsirkan stimulus yang sama dengan cara yang berbeda. Yang kedua selektif. Perbedaan dipengaruhi oleh perhatian kita, cenderung memperhatikan beberapa aspek tertentu dalam lingkungan dan mengabaikan yang lainnya. Yang berikut dampak persepsi. Yang pertama, pengambilan keputusan. Persepsi mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan, misalnya dalam lingkungan bisnis, kita dapat memandang peluang atau risiko dan mengarah pada keputusan yang berbeda. Yang kedua, interaksi sosial. Persepsi kita terhadap orang lain bisa mempengaruhi hubungan interpersonal. Jika kita memiliki persepsi negatif tentang seseorang, kita mungkin cenderung memperlakukan mereka dengan cara negatif, meskipun itu tidak sesuai mencerminkan kenyataan. Pengertian emosi. Emosi adalah respons psikologis dan fisiologis yang terjadi sebagai reaksi terhadap suatu situasi, perasaan, atau rangsangan tertentu. Emosi biasanya melibatkan perasaan subjektif seperti senang, marah, sedih, takut. Perubahan fisik seperti detak jantung yang meningkat atau otot yang tegang, serta perilaku atau reaksi tertentu. Emosi membantu individu untuk merespons dan beradaptasi dengan lingkungan serta situasi yang dihadapi. Emosi dasar manusia. Emosi dasar manusia merujuk pada perasaan yang universal dialami oleh semua orang di berbagai budaya dan yang menjadi dasar untuk emosi lainnya. Yang pertama, kebahagiaan. Yang kedua, kesedihan. Yang ketiga, takut. Yang keempat, marah. Emosi merupakan reaksi psikologis terhadap rangsangan eksternal atau internal yang melibatkan perasaan, perilaku, dan fisiologis tubuh. Jenis-jenis emosi manusia. Emosi manusia dapat dibagi menjadi berbagai jenis. Yang pertama, emosi positif seperti cinta, syukur, kebanggaan. Yang kedua, emosi negatif seperti cemas, rasa bersalah, dan benci. Manajemen emosi individu. Manajemen emosi merujuk pada kemampuan individu untuk mengenali, mengatur, dan merespon emosi secara efektif. Yang pertama, mengenali emosi. Yang kedua, pengendalian diri. Yang ketiga, ekspresi emosi secara sehat. Pengertian konsep diri. Konsep diri merujuk pada pandangan atau persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, yang mencakup bagaimana individu melihat, menilai, dan memahami berbagai aspek dirinya seperti kemampuan, penampilan, perasaan, dan nilai-nilai pribadi. Konsep diri negatif dan positif. Yang pertama, konsep diri positif adalah pandangan yang sehat terhadap diri sendiri. Seseorang dengan konsep diri positif merasa percaya diri, menerima kelebihan dan kekurangannya, serta memiliki rasa harga diri yang lebih baik. Mereka merasa mampu menghadapi tantangan hidup dan memiliki harapan yang realistis tentang masa depan.
Ciri-ciri orang dengan konsep diri positif antara lain percaya pada kemampuan diri, menerima kekurangan dan belajar darinya, memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang kedua, konsep diri negatif. Sebaliknya, konsep diri negatif adalah pandangan yang buruk atau merendahkan diri sendiri. Seorang dengan konsep diri negatif cenderung merasa kurang berharga, tidak mampu, dan seringkali terlalu kritis terhadap diri sendiri. Mereka mungkin merasa cemas, tertekan, atau memiliki pandangan pesimis tentang masa depan. Ciri-ciri orang dengan konsep diri negatif antara lain merasa tidak cukup baik dengan kompeten, sering merasa tidak dihargai atau tidak dicintai, cenderung merasa cemas, rendah diri, dan depresi. Contoh yang berikut aspek-aspek konsep diri. Yang pertama, citra diri. Bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, termasuk penilaian terhadap penampilan fisik, kemampuan, dan sifat pribadinya. Yang kedua, harga diri. Sejauh mana seseorang merasa puas atau bangga dengan dirinya sendiri. Ini terkait dengan penilaian positif atau negatif terhadap dirinya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri. Yang pertama, lingkungan keluarga. Pengaruh orang tua, hubungan anggota keluarga, serta pola asuh yang diterima akan membentuk dasar konsep diri seseorang. Orang tua yang mendukung dan memberi rasa aman cenderung menumbuhkan harga diri yang lebih positif pada anak. Yang kedua, interaksi sosial. Hubungan dengan teman, rekan kerja, dan orang lain dalam lingkungan sosial berperan besar dalam membentuk citra diri dan identitas. Pengalaman sosial, baik positif maupun negatif, akan mempengaruhi pandangan seseorang tentang dirinya. Artian perilaku sosial. Perilaku sosial merujuk pada tindakan, sikap, atau reaksi individu yang dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Perilaku ini dapat mencakup cara seseorang berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, atau merespon norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku sosial juga mencakup aspek seperti empati, kerjasama, agresi, atau konformitas yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya di sekitarnya. Aspek perilaku sosial. Aspek perilaku sosial merujuk pada berbagai dimensi yang memengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial. Beberapa aspek perilaku sosial yang umum meliputi yang pertama, interaksi sosial, proses komunikasi dan hubungan yang terbentuk antar individu atau kelompok. Ini termasuk berbicara, mendengarkan, serta sikap dan tindakan yang saling mempengaruhi dalam situasi sosial. Yang kedua, norma sosial, aturan tak tertulis yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Norma ini dapat berupa harapan atau pedoman yang diikuti oleh interaksi seperti sopan santun, aturan etika, atau perilaku yang diterima di suatu kelompok. Mekanisme perilaku sosial. Mekanisme perilaku sosial merujuk pada cara-cara atau proses yang membentuk, mempengaruhi, dan mengatur perilaku individu dalam konteks sosial, baik dalam kelompok kecil maupun masyarakat yang lebih besar. Berikut beberapa mekanisme yang umum dalam perilaku sosial. Yang pertama, norma sosial, aturan atau pedoman yang diterima oleh kelompok atau masyarakat tentang apa yang dianggap tepat atau tidak tepat dalam perilaku. Norma ini membimbing individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, pengaruh sosial, proses di mana perilaku, sikap, atau keyakinan individu dipengaruhi oleh orang lain. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial dan perubahan perilaku. Perilaku sosial dan perubahan perilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perilaku sosial dan perubahan perilaku meliputi yang pertama, faktor individu, yang kedua, faktor sosial, yang ketiga, faktor lingkungan, yang keempat, faktor psikologis.